生来就与众不同，他灵魂燃烧如火焰熊熊，铸就了无与伦比的坚定。Yeah, yeah, alright。他从希望风雨之后见彩虹，在黑暗中等待黎明。Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Throne of Soul. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 217. Kelompok Pedagang Yuye, 2. Misalnya, sebagian besar barang yang dijual di rumah lelang aliansi kuil kita, berasal dari pedagang lepas. Dan banyak hal yang mereka bawa berasal dari sisi iblis. Banyak sumber daya alam kita dijual di pihak mereka dengan cara yang sama. Jadi, para pedagang lepas ini sibuk di ruang antara sisi manusia dan iblis, masuk dan keluar, tanpa ada yang peduli tentang keberadaan mereka. Tentu saja, tidak sesederhana itu untuk menjadi seorang freelance merchant. Dan profesi ini tidak hanya terbatas pada manusia, bahkan ditempati oleh beberapa iblis berpangkat tinggi. Mendengar penjelasan ini, Long Haon segera mengerti apa yang dia maksud. Jadi saudara Dian Yan, maksudmu adalah kita harus memikirkan cara untuk berhubungan dengan para pedagang lepas ini, mencoba menyelinap ke kelompok mereka untuk menembus wilayah iblis. Dian Yan mengangguk dan menjawab, pedagang lepas tidak akan pernah datang ke benteng dekat perbatasan, karena itu bukan tempat yang aman bagi mereka. Saya dibesarkan di Starseeker City. Oleh karena itu, saya dapat memastikan bahwa ada pedagang lepas di sana. Karena kita ingin menembus lebih dalam di area tengah wilayah iblis, kita harus melewati provinsi mereka. Membantai dengan cara kami untuk melewatinya tidak realistis. Bisa dipastikan di dekat wilayah tengah, probing akan lebih ketat. Mereka tidak akan melewatkan kelompok kami yang terdiri dari selusin orang dengan mudah. Long Haon sedikit mencondongkan tubuh ke depan, terima kasih banyak atas peringatanmu, saudara Dian. Seperti yang Anda katakan, kita harus beristirahat di Starseeker City, untuk mengisi kembali persediaan makanan dan air kita, dan untuk berhubungan dengan para pedagang lepas. Berdiri di sisi Dian Yan, Luke 11 mengungkapkan senyum dan diam-diam mengacungkan jempol. Setelah perjalanan 8 hari, kedua pasukan perburuan iblis ini dapat dianggap akrab satu sama lain, tetapi meskipun mereka menghabiskan waktu bersama, kedua tim masih agak tertutup satu sama lain. Masih ada perbedaan pendapat. Saran Dian Yan sebelumnya tidak diragukan lagi dimaksudkan untuk menunjukkan kepada mereka bahwa mereka tidak berguna bagi pasukan pemburu iblis ke-21. Sambil memberikan wajah kepada pasukan pemburu iblis keempat, itu adalah bantuan penting untuk operasi ini. Menarik tangan cair, Long Haon melompat turun dari punggung Hao Yue, karena kita akan mencari bantuan pedagang lepas. Kita harus hati-hati menyembunyikan identitas kita. Pindahkan persneling semua orang, dan ganti pakaian polos dan sederhana. Kemudian kita akan memasuki kota. Li Xin bertanya, lalu, apa yang akan kamu lakukan dengan tunggangan kami? 11 kuda bagus cukup berharga, jadi sebagai seorang ksatria, dia secara alami merasa kasihan atas kehilangan ini. Dian Yan menjawab sambil tersenyum, biarkan aku yang menanganinya. Masuk kota dulu, nanti saya cari. Ada penginapan yang cukup bagus terletak di selatan kota. Di sana kita akan bertemu. 13 pemuda itu berganti pakaian. Setelah tunggangan diserahkan kepada Dian Yan, yang lain memasuki kota secara diam-diam. Kehati-hatian Long Haon ini dibenarkan, karena ada pedagang lepas di kota, itu cukup jelas bahwa beberapa dari mereka akan menjadi milik sisi iblis. Semakin hati-hati mereka, semakin aman perjalanan mereka. Dian Yan menangani semuanya lebih baik dari yang dibayangkan Long Haon. Setelah kurang dari 1 jam berlalu sejak mereka memasuki hotel berukuran sedang, Dian Yan kembali, ditemani oleh orang lain. Itu adalah penatua yang tinggi dan mengesankan. Seperti yang lain sudah kembali ke kamar mereka sendiri untuk beristirahat, Dian Yan langsung memimpin orang tua ini ke kamar Long Haon dan Cair. Meskipun Long Haon dan Cair masih belum terlalu akrab satu sama lain, mereka berdua tidak takut menimbulkan kecurigaan, dan langsung berbagi kamar. Long Haon tidak akan pernah melupakan rumah kecil yang mereka bangun di tempat tinggal mereka di Exorcist Mountain Pass, tapi tentu saja,
Meskipun mereka tinggal di ruangan yang sama, mereka berkultivasi sendiri di sebagian besar malam hari. Adik Long, orang ini adalah saudara iparku Dian Xuan, manajer penjaga Yuye Merchant Group. Mendengar bahwa kami tertarik pada pekerjaan yang dibayar dengan baik, dia datang sendiri untuk menemui kami. Saat dia berbicara, Dian Yan menatap Long Haon dengan penuh arti. Long Haon membungkuk dengan sangat sopan kepada pria tua ini dan berkata, "Halo." Melihat bahwa Long Haon dan Chair sudah sangat tampan meskipun usia mereka masih muda, Dian Xian tidak bisa menahan perasaan terkejut, mengangguk kepada mereka dan bertanya, "Saya mendengar bahwa Anda adalah sekelompok sedikit lebih dari selusin rakyat." Betul sekali. Menghitung di Dian Yan, kami total 13 orang, 8 pria dan 5 wanita. Tolong jaga kami. Long Haon tampan dalam penampilan, dan masih cukup muda. Pada saat ini dia menunjukkan penampilan yang hormat, jejak samar rasa malu yang sederhana dan jujur dapat ditemukan. Jangankan Dian Xuan, bahkan Dian Yan tampak bingung, hampir berpikir keras, apakah orang ini benar-benar kapten pasukan pemburu iblis? Dian Xuan menyatakan dengan nada yang dalam, kelompok pedagang kami membutuhkan tenaga kerja untuk mengurus pekerjaan sambilan. Anda akan bertugas menjaga truk, mendapatkan 2 koin perak per hari. Jika tidak ada kecelakaan, masing-masing dari Anda akan mendapatkan koin emas lagi setelah kembali. Bagaimana? Long Haon memiliki ekspresi yang sangat bahagia, itu akan sangat bagus. Terima kasih Tuan Manajer. Setelah mengatakan ini, dia membungkuk sekali lagi kepada Dian Xuan. Cahaya samar melintas di mata Dian Xuan, saat dia memberikan jawaban acuh tak acuh, "Oke, mari kita lakukan seperti ini. Grup pedagang kami akan berangkat 3 hari dari sekarang. Dian Yan tahu tentang tempat pertemuan, dan akan membawa Anda ke sana ketika saatnya tiba. Dian Yan, ikut, kamu bisa membawa pakaian baru temanmu kepada mereka." "Ya." Dian Yan memberikan jawaban sederhana dan setelah menatap Long Haon dengan lurus, dia berbalik, mengikuti Dian Xuan keluar. Memimpin Chair bersama, Long Haon mengikuti mereka untuk melihat mereka pergi di pintu keluar, sebelum kembali ke kamar mereka. "Haon, bukankah itu terlalu ceroboh?" Menutup pintu, Chair meminta Long Haon dengan suara rendah. Kepribadiannya jauh lebih lembut dari sebelumnya, dengan alasan bahwa dia tidak sedang bertugas. Melihat mata berkelap-kelip Chair, Long Haon memeluknya, aroma lembut tubuhnya memberinya perasaan terlalu mencintainya untuk melepaskannya. Manajer Dian ini mungkin menyadari fakta bahwa kami adalah sekelompok orang yang istimewa. Kami baru saja bermain satu sama lain sekarang. Long Haon menjawab sambil tersenyum. Chair memulai, mengangkat kepalanya yang sebelumnya bersandar di dadanya, apakah dia tahu tentang identitas kita? Dan kita baru pertama kali bertemu dengannya hari ini, haruskah kita benar-benar mempercayainya? Long Haon mengungkapkan senyum tipis, menjawab, justru karena alasan inilah dia layak dipercaya. Anda harus tahu bahwa setiap anggota resmi Demon Hunt Squad diselidiki dengan ketat. Artinya, tidak ada keraguan tentang identitas Dian Yan. Saya mungkin merasa skeptis terhadap manajer Dian ini, tetapi saya tidak dapat meragukan Dian Yan. Meskipun Dian Yan tidak mengatakannya dengan jelas, dia memberitahu kami bahwa ini bukan pertama kalinya pasukan pemburu iblis memasuki wilayah iblis melalui pedagang lepas. Dengan cara yang sama, bahkan pihak iblis akan mengirim mata-mata ke aliansi kuil, menyembunyikan identitas mereka. Apa yang kita tidak tahu adalah bagaimana mereka disembunyikan. Saya percaya bahwa Dian Yan tidak akan menjelaskan identitas kami kepada manajer Dian, dan manajer Dian seharusnya tidak menanyakan hal itu kepadanya. Ini adalah aturan tidak tertulis yang penting. Chair merasa sedikit bingung, saya masih belum benar-benar mengerti. Mungkinkah kelompok pedagang Yuye ini tidak takut kita akan membuat mereka tidak nyaman? Long Haon menggelengkan kepalanya, ketidaknyamanan seperti apa? Karena mereka dapat mempekerjakan sekelompok selusin seperti kita untuk melakukan pekerjaan sambilan, skala kelompok pedagang ini pasti tidak kecil. Karena pedagang lepas dapat tetap eksis, mereka secara alami harus memiliki sarana mereka sendiri. Kita tunggu saja, kurasa Dian Yan akan menjelaskan semuanya kepada kita setelah kembali.
Cair melihat senyumnya yang murni, berpikir pada dirinya sendiri, baginya untuk benar-benar menjadi sangat pintar meskipun dia masih berusia sedikit lebih dari 15 tahun, mungkinkah ini berasal dari pengaruh fisiknya sebagai Scion of Light? Dari saat dia bertemu Long Haon sampai sekarang, setengah tahun belum berlalu, tapi Cair jelas bisa merasakan kecepatan perubahan yang menakjubkan dari Long Haon. Bukan hanya tentang kekuatannya, tetapi sikap dan kepribadiannya juga berubah. Secara khusus, setelah periode pengujian ini, ia memperoleh kualitas khusus lainnya. Itu adalah pesona unik yang tidak hanya menarik orang-orang di sekitarnya, tetapi juga membuat mereka merasakan ketenangan dan kebijaksanaannya. Seolah-olah dia dilahirkan untuk menjadi seorang pemimpin. Setidaknya dalam pasukan perburuan iblis ke-21, tidak ada yang memperhatikan usianya. Seperti yang Long Haon katakan, tidak lama kemudian, Dian Yan kembali dan membunyikan bel kamarnya. Long Haon segera membiarkan dia masuk. Kapten Long, semua yang terjadi barusan agak mendadak. Biarkan saya memberi Anda pengenalan rinci tentang situasi Yuye Merchant Group. Kelompok pedagang Yuye, salah satu kelompok pedagang lepas terbesar, tidak hanya terbatas pada manusia, iblis tingkat tinggi juga berpartisipasi di dalamnya. Saat merekrut staf, persyaratan mereka tidak tinggi sama sekali, dan mereka tidak akan memeriksa identitas pekerja mereka dengan cermat. Ini adalah salah satu aturan tidak tertulis dari para pedagang lepas. Tetapi prasyarat mereka adalah bahwa di luar anggota inti mereka, rekrutan mereka tidak boleh melebihi langkah ke-6 kultivasi. Inilah alasan utama mengapa mereka bisa bolak-balik dari dunia manusia ke dunia iblis. Setiap kali mereka akan melintasi perbatasan, kedua belah pihak akan memeriksanya dengan cermat. Jika pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-6 atau di atas ditemukan mencoba menyelinap di antara mereka, seluruh kelompok akan segera ditangkap. Tetapi kedua tim kami tidak memiliki pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-6, itulah sebabnya saya menyarankan untuk memasuki wilayah iblis melalui pedagang lepas. Long Haon menggaruk dagunya, bertanya, Saudara Dian, mengapa Anda tidak memberitahu kami tentang itu secara rinci saat itu, di luar kota? Dian Yan sedikit terkejut, tetapi dengan cepat sadar kembali, saat itu saya lupa. Lagi pula, masalah itu belum dilanjutkan. Tapi sekarang kami mendapat bantuan dari kelompok pedagang yang andal, wajar saja jika saya memberitahu Anda tentang situasinya, Kapten Long. Long Haon menjawab, terima kasih banyak, Saudara Dian. Mari kita buat persiapan kita, sebelum kita pergi bersama ketika saatnya tiba. Dian Yan tidak tinggal lebih lama lagi, berbalik setelah memberikan Long Haon pandangan terakhir yang dalam. Tapi dia tidak tahu bahwa setelah dia berbalik, Long Haon menatapnya dengan tatapan pendiam. Setelah meninggalkan kamar Long Haon, Dian Yan tidak kembali ke kamarnya untuk beristirahat, melainkan masuk ke kamar Luke 11. Luke 11 duduk di sana, minum air. Tetapi ketika dia melihatnya masuk, dia menunjuknya untuk duduk di sofa, duduklah dan ceritakan tentang itu. Bagaimana hasilnya? Dian Yan menjawab, semuanya sudah beres. Kelompok pedagang ipar saya kebetulan menuju ke provinsi tengah wilayah iblis. Mengikuti mereka seharusnya membuat kita terhindar dari banyak masalah. Kelompok pedagang harus tinggal di provinsi pusat selama sebulan, untuk menjual dan membeli barang. Ketika saatnya tiba, kami juga akan dapat mengikuti kelompok pedagang untuk kembali, mengurangi risiko misi ini secara maksimal. Apa reaksi Long Haon ini? Mata Luke 11 berkilauan, dan sebagai tanggapan, mata Dian Yan menunjukkan sedikit rasa jijik. Dia tidak lebih dari seorang anak kecil yang tidak waspada. Berapa umurnya? Bagaimana jika kekuatan individunya hebat? Menjalankan misi tidak hanya bergantung pada kekuatan seseorang. Tapi dia bisa dianggap sejalan dengan rencana kita. Dengan tatapan penuh arti Luke 11 menyatakan kepadanya, tidak buruk untuk secara bertahap mempengaruhi otoritas Long Haon dalam tim, tapi kita tidak bisa melawan satu sama lain. Bagaimanapun, kami berada dalam hubungan kerja sama. Tujuan akhir kami adalah berjuang untuk membuat tim kami mendapatkan manfaat terbaik. Lebih berhati-hati tentang itu. Chapter 218. Kelompok pedagang Yuye, 3. Dian Yan mengangguk, jangan khawatir. Bahkan jika saya tidak bisa berurusan dengan anak kecil ini,
saya tidak akan bertindak sembarangan. Dalam waktu yang sangat singkat, saya akan membuatnya kehilangan semua kredibilitas, memaksanya untuk menyerah. Dan kemudian, distribusi keuntungan secara alami akan berubah. 3 hari kemudian, Yuye, karavan terbesar kota Starseeker, berangkat dari gerbang selatan kota. Yuye Caravan memang layak disebut sebagai salah satu kelompok pedagang lepas terbesar. Pada saat ini, mereka benar-benar mengangkut barang dalam 200 gerbong besar, mengirim pasukan hampir 2.000 orang. Ini juga alasan mengapa Dian Xuan setuju dengan mudah untuk merekrut kelompok Long Haon. Meskipun mereka hanya bertugas mengawal karavan, kelompok Long Haon juga mengenakan 2 lapis pakaian rakyat jelata. Mereka semua mengenakan pakaian berlapis kapas di bawah mantel tebal. Saat itu awal musim dingin, dan Starsea City terletak di dekat pusat benua. Meskipun tidak sedingin di selatan, rute menuju wilayah iblis itu panjang dan sulit, dan mereka tidak akan bisa terus bepergian jika pakaian mereka tidak cukup hangat. Tugas yang diberikan kepada ke-13 anggota dari 2 pasukan perburuan iblis ini sederhana, mengangkut barang dan menjaga transportasi. Mereka tidak perlu mengendarai kereta karena sudah ada pengemudi khusus. Masing-masing gerbong ditarik oleh 4 kuda besar dan tinggi, dan meskipun karavan terdiri dari banyak orang, koordinasi mereka sempurna. Setelah keluar dari kota Starseeker di selatan, mereka bahkan berhasil memasuki benteng Tenggara secara terbuka, beristirahat dan mengatur ulang di sana untuk waktu yang singkat. Ini bisa membuat orang bertanya-tanya apa arti kamar dagang Yui yang digunakan. Malam berikutnya, mereka meninggalkan benteng, langsung menuju ke arah wilayah iblis. Pada titik ini kelompok Long Haon ini tidak bisa membantu tetapi menjadi sangat heran, rasa ingin tahu yang besar tentang pedagang lepas ini. Itu adalah pemandangan malam yang tenang, obor karavan dinyalakan, tampak seperti garis panjang yang membentang di hutan belantara. Penyihir dari pasukan pemburu iblis kelas 4, Feng Yijun, baru saja melontarkan pertanyaan ini, bagaimana menurutmu pedagang Yuye berhasil melewati benteng di Tenggara? Sepertinya melewati dengan bantuan kelompok pedagang adalah jalan terbaik yang bisa kita ambil. Itu akan menghindarkan kita dari banyak masalah. Luke 11 mengungkapkan senyum acuh tak acuh, dan menjawab, dengan tenang, ini tentu saja tentang kepentingan bersama. Bahkan jika hubungan antara manusia dan iblis bahkan lebih buruk, bisnis pedagang Yuye hanya dapat memberikan manfaat besar bagi umat manusia. Untuk alasan ini, aliansi secara alami akan mengabaikan gerakan mereka. Jika tebakanku tidak salah, kelompok pedagang ini akan mendapat manfaat dari perlakuan yang sama di sisi iblis. Saat dia berkata demikian, dia sepertinya melirik secara sadar pada orang-orang dari pasukan pemburu iblis ke-21, khususnya mencari reaksi Long Haon. Bahkan mengenakan pakaian biasa yang sederhana, penampilan tampan Long Haon masih mempesona. Wajah cair masih tersembunyi di balik kerudung hitam. Mendengar kata-kata Luke 11, Long Haon mengungkapkan senyum tipis, Kapten Luke 11 benar. Luke 11 tertawa kecil, saya khawatir saya yang tertua di sini, jadi saya memiliki lebih banyak pengalaman. Terlepas dari kenyataan bahwa kata-katanya ringan, orang-orang yang cerdas masih bisa memahami maknanya yang mendalam. Tapi Luke 11 kecewa dengan kenyataan bahwa sepertinya tidak ada seorang pun di pasukan pemburu iblis ke-21 yang memperhatikan kata-katanya. Hanya Long Haon yang mengangguk padanya, tapi setelah itu, di sisinya, cair tiba-tiba menoleh dan meliriknya. Tajam seperti pisau, tatapannya langsung menyebabkan Luke 11 menggigil tanpa sengaja. Rasa dingin yang datang langsung dari lubuk hatinya ditransmisikan ke seluruh tubuhnya. Sungguh niat membunuh yang kuat. Dalam keadaan menggigil, Luke 11 tetap diam. Dalam pasukan perburuan iblis kelas 4 prajurit mereka, Dian Yan dan Yijun memiliki hubungan yang sangat baik dengan Luke 11. Karena rasa dingin pembunuh yang tangguh ini mendekati sisinya, dia hanya bisa menutup mulutnya. Alasannya sederhana, itu adalah kehadiran cair. Adapun Bai Xiaomo, karena selama 3 bulan ujian, dia pernah diselamatkan oleh Li Xin, dan karena mereka berdua perempuan, mereka berdua relatif dekat. Rencana Luke 11 adalah sebagai berikut, pertama mereka akan menyelesaikan misi dengan keuntungan yang relatif tinggi ditemani oleh pasukan Long Haon. Selanjutnya,
Ia akan mengamati setiap keputusan lalai yang dibuat oleh Longhaon, dan mencoba untuk membuat mereka mempengaruhi hubungan dalam kelompok Longhaon ini. Dan harapan tersembunyinya adalah untuk mengambil posisi terdepan dalam tim. Tentu saja, pasukan perburuan iblis kelas 4 prajurit hanya memikirkan keuntungan tim mereka sendiri, dengan premis bahwa mereka akan menyelesaikan misi dengan sukses. Di tengah karavan, sebuah kereta mewah ditarik oleh 8 kuda yang bagus. Gerbong ini terlihat istimewa karena tidak hanya lebih lebar, tetapi juga cukup mewah dari yang lain. Kereta itu dihiasi dengan 8 roda besar, masing-masing pasangan dihubungkan. Roda dilengkapi dengan tiang penyangga, menggunakan pegas besar untuk mengurangi guncangan. Dan ini hanyalah sarana transportasi alternatif kereta. Dari bagian bawah kereta, cahaya hijau redup dilepaskan samar-samar. Itu adalah teknik float yang mengesankan. Dan ini bukan sihir murni, tetapi efek pemadatan di bagian bawah kereta. Artinya, kereta ini sendiri merupakan peralatan sihir yang sangat besar. Mendukung kereta sebesar itu dengan float bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh 1 atau 2 penyihir biasa yang menggunakan float. Itu datang bersama dengan konsumsi kristal magis yang tidak terputus. Tentu saja, manfaatnya sangat jelas, bahkan di tanah yang tidak rata yang ditemukan di hutan belantara, kereta ini akan melaju seperti di tanah datar, tanpa getaran sedikit pun. Di gerbong ada meja, kursi, dan bahkan sofa yang lebar dan nyaman. Dan di sofa ini berbaring 2 wanita muda, sesekali makan buah lengkeng. Dibandingkan dengan cuaca di luar yang dingin, kereta itu sehangat musim semi, dan 2 wanita yang berbaring di sofa mengenakan rok panjang sederhana. Wanita di sebelah kiri mengenakan rok panjang putih, sederhana namun elegan, memberinya penampilan yang mulia. Wajahnya yang murni dan lembut tampak lucu. Hidungnya seindah Jasper, dan sifatnya yang paling mencolok adalah sepasang mata hitamnya, yang kontras dengan wajahnya yang lain. Wanita kedua yang berbaring di sofa mengenakan rok panjang merah, terlihat lebih berapi-api dibandingkan dengan rok putih wanita lain. Saat kepalanya bersandar pada bantal lembut, dia tampak memiliki cekap yang berlebihan. Hal yang paling menarik adalah bahwa sosok iblis ini cocok dengan wajah yang sangat murni dan tampak muda. Wajah yang benar-benar kekanak-kanakan. Kayu, kita seharusnya bisa mengalihkan pandangan iblis kita sekarang. Hal-hal ini benar-benar tidak nyaman. Gadis yang memakai rok merah, berkata dengan nada protes. Gadis dengan rok putih itu menjawab sambil tersenyum, lepaskan kalau begitu. Lagi pula kita sudah meninggalkan wilayah manusia. Saat dia berkata begitu, dia mengangkat tangannya, dan selanjutnya, mata hitam itu tiba-tiba berubah warna, berubah menjadi warna ungu yang menyentuh. Ungu ini tampak murni dan mulia, datang dengan bujukan penyihir. Dan aura murni dan suci di tubuhnya tampak menyatu dengan jenis aura tertentu lainnya. Wanita muda dengan rok merah melakukan gerakan yang sama, dan pada saat berikutnya, pupil hitamnya menjadi merah muda, memberikan wajah malaikatnya perasaan yang cantik dan genit. Kayu, barang-barang ini pasti akan memberi kita untung besar. Wanita muda berpakaian merah berkata sambil tertawa. Gadis berbaju putih itu menghela nafas pelan, berhentilah bermimpi, bagaimana bisa semudah itu? Barang kali ini terutama rempah-rempah, minyak, pakaian katun, logam, sutra manusia, jenis kayu langka dan sebagainya. Dan yang paling penting adalah jumlah makanan yang banyak. Tapi kendaraan lain hanyalah fasad, barang asli ada di sini. Saat dia berkata begitu, dia menunjukkan cincin berwarna rubi di tangan kanannya. Wanita berbaju merah bertanya, bingung, bukankah itu hal yang sangat baik untuk pihak iblis kita? Bukankah itu makanan yang paling kita kurangi? Wanita berbaju putih itu menjawab, justru karena alasan itulah itu tidak nyaman. Kekurangan ini tidak hanya ada di 1 atau 2 tempat. Hal-hal ini akan diminati oleh suku manapun. Apakah Anda percaya bahwa mereka hanya akan berperilaku sendiri dan membiarkan kami mengangkut barang-barang ini ke provinsi pusat? Yang mulia Kaisar Dewa Iblis tidak akan peduli dengan masalah rendahan ini. Saya khawatir perjalanan ini tidak akan begitu damai. Dan yang paling merepotkan adalah kita tidak bisa mempekerjakan penjaga di langkah ke-6 atau lebih. Wanita muda dengan rok merah tampak khawatir, dan bertanya, Kayu,
Apakah menurutmu beberapa kelompok akan mencoba menjarah kita? Apakah mereka berani? Kayu, kamu adalah putri dari klan Iblis Yu, penyihir Yuye generasi ini, dengan nama Yuye. Tidakkah mereka takut akan pembalasan dari klan Yu? Wanita muda yang mengenakan rok putih menunjukkan senyum tipis. Adikku yang bodoh, apakah menurutmu jenis kita akan mengkhawatirkan hal yang sama seperti manusia? Tanpa makanan yang cukup, klan mereka akan mati kelaparan? Sebagai perbandingan, pembalasan dari klan Yu kami tidak akan menjadi ancaman langsung. Serangan musim gugur ini tidak berjalan mulus, dan kekurangan makanan sangat penting. Dalam keadaan seperti itu, karavan saya hanya terlihat seperti tambang emas. Apalagi saya, Yuye, bahkan jika Anda memberitahu mereka identitas Anda sebagai Leng Xiao, mereka masih tidak akan terlalu memperhatikannya. Gadis berpakaian merah, Leng Xiao, cemberut bibirnya dan bertanya, apa yang harus kita lakukan? Jangan bilang kita harus benar-benar membiarkan mereka merampok kita. Mata Yuye berkilat, saat dia memberikan jawaban, tidak mungkin kita melepaskannya begitu saja. Saya sudah memberitahu klan kami untuk datang menyelamatkan kami. Paling lama 5 hari, orang-orangku akan bergabung dengan kita. Sekarang, saya hanya berharap klan di perbatasan tidak akan bereaksi terlalu cepat. Leng Xiao bertanya, bingung, lalu, mengapa kita tidak menunggu beberapa hari lagi sebelum berangkat? Yuye menjawab sambil tersenyum, zona perbatasan diawasi dengan ketat di sisi manusia. Jika kita membiarkan manusia melihat penguatan iblis besar kita mendekat dari sisi lain, apa yang akan mereka pikirkan tentang itu? Status kami sebagai pedagang telah dipelihara dengan hati-hati untuk waktu yang lama. Leng Xiao tersenyum senang dan menjawab, Kak Yu, sepertinya aku benar memilih untuk menemanimu mendapatkan pengalaman. Saya memang belajar beberapa hal. Senyum Yuye tiba-tiba menghilang, dan dia tiba-tiba kembali ke posisi duduk, mereka sudah datang. Leng Xiao masih berbaring, tetapi ekspresinya berubah dengan cepat. Bagaimana mereka bisa begitu cepat? Mungkinkah mereka membuat persiapan untuk menyergap kita sejak lama? Mata Yuye berkilat dingin, satu-satunya penjelasan adalah bahwa ada pengkhianat di kamar dagang. Jangan tinggalkan kereta, aku akan menanganinya sendiri. Seperti yang dia katakan, jadi, sosoknya melintas, meninggalkan kereta. Pada saat ini, Long Hoa Chen, yang maju dalam antrian bersama dengan yang lain, tiba-tiba mengangkat kepalanya, melihat ke arah langit malam ke arah tertentu. Musuh. Buat persiapan Anda, semuanya. Cobalah sejauh mungkin untuk menahan diri dari menggunakan kemampuan khusus Anda. Jangan gunakan kemampuan penyembuhan pendeta kecuali itu benar-benar penting. Dan tidak ada yang membiarkan energi spiritualnya mengalir keluar. Kami akan membela diri dengan mengandalkan gerbong. Serangkaian perintah ini segera ditransmisikan ke anggota dari 2 pasukan perburuan iblis. Chapter 219. Selat putus asa. Mantra terlarang. Saya. Dari sisi mana musuh datang? Mendengar perintah Long Haon, semua orang dari pasukan perburuan iblis kelas 4 prajurit tidak bisa tidak merasa ragu. Adapun 6 anggota lain dari pasukan perburuan iblis ke-21, mereka sudah membuat persiapan sesuai dengan perintah Long Haon. Long Haon, Wang Yuanyuan dan Sima Xian berada di depan, Lin Xin dan Chen Ying'er di tengah, Han Yu di belakang formasi, dan Cair menghilang begitu saja ke dalam kegelapan. Ikuti saja perintah Haon. Li Xin berteriak sebelum menghunus pedang panjang yang dia terima dari para pedagang. Setiap orang telah diberikan pedang biasa yang terbuat dari besi halus. Tepat pada saat itu, cahaya putih melintas di depan karavan, langsung menyebar di udara. Itu membakar malam membentuk pemandangan yang cerah. Saat munculnya cahaya putih ini membuat seluruh karavan waspada, para pengemudi segera bereaksi. Pengemudi ini jelas menjalani pelatihan khusus, beroperasi dengan cepat. Tidak lama kemudian, lebih dari 200 gerbong membentuk barikade gerbong melingkar yang sangat besar. Lebih dari 500 penjaga yang mengenakan baju besi mengelilingi barikade, tetapi detail yang menakjubkan adalah bahwa persenjataan mereka mengeluarkan fluktuasi magis. Mereka setidaknya berada di tingkat magis. Tanpa ragu, perintah Long Haon telah diikuti, dan teman-temannya semua bersembunyi di dalam kereta. Bumi mulai bergetar.
Getaran samar pada awalnya, terus meningkat hingga segera meletus menjadi suara ledakan yang memekakkan telinga. Langit masih gelap gulita, tetapi dalam cahaya remang-remang yang datang dari bulan dan obor kereta, orang bisa samar-samar melihat banyak bayangan mendekat dengan sangat cepat. Yue dengan tenang berdiri di atap gerbongnya, menunjukkan ekspresi yang sangat dingin. Di atas kendaraan, rok putihnya bersinar putih di langit yang gelap. Dengan lambaian tangannya, cahaya putih meroket ke langit, tapi kali ini, mencapai ketinggian yang lebih tinggi sebelum meledak, membentuk-bentuk bulan putih bengkok. Tapi jauh di seberang, bayangan yang mendekat tidak bereaksi terhadap sinyal yang diluncurkan ke kamar dagang Yue, mempertahankan kecepatan pengisiannya tanpa melambat sedikit pun. Iblis, ini setan. Wang Yuanyuan berteriak dengan suara rendah. Long Haon meliriknya, dan memerintahkan, jangan bertindak membabi buta semua orang. Kecuali itu benar-benar diperlukan, jangan campur tangan dengan gegabah. Pasukan iblis yang jauh sudah semakin dekat, dan penjaga karavan segera tidak bisa menahan perubahan ekspresi mereka. Hanya dari penilaian visual, pasukan iblis ini setidaknya 10.000 kuat. Di depan mereka ada sekitar 5.000 iblis berbilah ganda, dipimpin oleh selusin iblis berbilah ganda hijau tua yang bergegas maju. Di belakang mereka ada sejumlah besar slinker dari klan Luke yang tanpa diragukan lagi merupakan ancaman terbesar bagi karavan mereka. Jika musuh ini berhasil menyerang dari bawah tanah, kerusakan yang akan mereka timbulkan jelas akan luar biasa. Tetapi hal yang lebih menakutkan adalah selain dari dua ras ini, sejumlah besar jenis iblis lain mengikuti di belakang mereka. Mereka ditemani oleh ratusan angkatan udara, tetapi terlalu gelap untuk melihat mereka dengan jelas. Pasukan iblis ini jelas tidak memiliki niat untuk bernegosiasi, hanya menerobos masuk dan segera membantai mereka. Lingkungan dipenuhi dengan niat membunuh yang intens. Long Haon terus mengamati wanita yang mengenakan rok putih. Saat dia melihat kekuatan iblis ini mendekat, dua spanduk tiba-tiba muncul di tangan gadis ini. Tanpa ragu, dia mengacungkan spanduk berwarna putih dan merah dengan kecepatan kilat. 500 penjaga yang bergegas keluar untuk mempertahankan karavan segera kembali ke pos mereka, dan Long Haon mendengar serangkaian suara mesin yang berulang. Setiap pengemudi gerbong bekerja dengan sangat tergesa-gesa. Di sisi gerbong, sebuah papan diangkat terbuka, memperlihatkan tembakan artileri dari rudal yang sedikit bercahaya. Semua orang dalam kelompok Long Haon ini memiliki indera yang tajam, sehingga murid mereka segera menyusut berturut-turut. Ini karena mereka menemukan bahwa panah-panah ini samar-samar dipenuhi dengan kekuatan magis. Mereka adalah panah ajaib yang tak terduga. Faktanya, bahkan panah ajaib paling rata-rata akan berharga lebih dari 2.000 koin emas masing-masing. Selain itu, mereka adalah barang sekali pakai, dan dengan begitu banyak gerbong, hanya satu tembakan panah yang akan menghabiskan lebih dari 10.000 koin emas. Ini adalah demonstrasi konsumsi uang yang sangat tinggi. Yue berdiri dengan tenang di atas kereta, wajahnya yang imut menggambarkan campuran aura suci dan iblis murni. Saat ini dipenuhi dengan kesedihan, mata ungunya berbinar dingin. Bersama dengan spanduk putih, dia mengangkat bendera merah tinggi-tinggi, dengan tenang menatap pasukan iblis yang mendekat. Menjadi salah satu serikat pekerja lepas terbesar, Yue Merchant Group secara alami memiliki cara mereka sendiri untuk membela diri. Kerugian terbesar mereka terletak pada kenyataan bahwa mereka tidak dapat menyewa pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-6 atau lebih tinggi. Tetapi mereka masih dapat mengandalkan cara lain seperti, misalnya, peralatan mereka. Diam. Pada saat bendera merah di tangannya diarahkan ke depan, pemandangan yang mencengangkan segera terjadi. Seiring dengan rantai suara mesin dan dengungan panah yang dilepaskan, ribuan sinar cemerlang melesat. Pancaran ini memiliki berbagai warna. 11 anak panah ini dilepaskan dari masing-masing gerbong, 10 yang lebih kecil dan yang lebih besar. Tapi segera setelah mereka diluncurkan, Long Haon merasa bahwa tidak hanya panah yang ajaib, bahkan panah yang menembak mereka dilengkapi dengan sihir. Lebih jauh lagi, panah ajaib ini sebenarnya bukan jenis benda sekali pakai, dan fluktuasi magis yang mereka lepaskan sangat kuat, sebanding dengan serangan magis dari langkah kedua atau ketiga. Di atas segalanya, yang lebih besar berdiameter melebihi 1 meter.
Saat diluncurkan, mereka dikelilingi oleh sihir spiral. Jika seseorang melihat pemandangan ini dari atas, dia akan merasakan bahwa barikade gerobak kelompok pedagang Yuye ini terasa seperti sarang lebah, bahkan jika pasukan iblis masih lebih dari 500 meter jauhnya, sejumlah besar panah ajaib sudah diluncurkan pada mereka. Adegan yang dihasilkan benar-benar spektakuler, barisan depan pasukan iblis secara mengejutkan telah dimusnahkan sepenuhnya. Terlepas dari apakah mereka iblis berbilah ganda biasa atau hijau tua, serangan panah yang begitu intensif hanya membuat mereka terlihat seperti anak-anak. Sihir menembus anggota tubuh iblis dan menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Kombinasi logam dan sihir ini benar-benar mematikan, dan simbol dari kekuatan uang yang mengerikan bisa dimiliki. Bahkan pembangkit tenaga listrik dari langkah ketujuh hanya bisa pensiun dengan dendam, ketika menghadapi begitu banyak susunan magis. Seluruh gerbong bergetar karena serangan balik yang ekstrim, namun, segera meluncurkan semburan panah ajaib lainnya. Medan perang semacam ini terlalu spektakuler. Meskipun kelompok Long Haon hanya bisa mengikuti serangan dari kereta tempat mereka duduk, semua orang bisa merasakan hawa dingin mengalir di punggung mereka. Setelah satu putaran panah, pasukan iblis yang berjumlah lebih dari 10.000 ini dibiarkan tanpa satupun iblis berbilah ganda yang hidup. Dan Luke Demons berikutnya menunjukkan respon cepat, segera tenggelam ke tanah dan nyaris lolos dari serangan kedua. Tetapi iblis terbang yang jauh, serta spesies lain di belakang, menerima kerusakan yang kuat. Tapi pembantaian mereka tidak melemah sama sekali, atmosfer berdarah yang pekat menyebar, menyebabkan semua orang merasa sakit. Di antara barikade, satu-satunya gerbong yang tidak bergerak adalah yang ditumpangi Yuye. Sama seperti sebelumnya, tangannya mengacungkan spanduk tanpa henti. Karena iblis-iblis yang jauh terus dibantai, dia sepertinya tidak menunjukkan perhatian apapun. Pada titik tertentu, dia telah menggunakan mata magisnya, yang sekarang telah memulihkan warna hitamnya yang biasa. Tetapi di tengah malam yang dalam, siapa yang akan memperhatikan detail kecil seperti itu? Saat bendera jatuh, kereta berhenti bergetar, dan Long Haon menemukan melalui pengamatan penuh perhatian bahwa persediaan panah ajaib mereka jauh dari tidak terbatas, setiap perangkat hanya memiliki kemampuan untuk meluncurkan 2 putaran. Tetapi beberapa ratus gerbong diisi dengan beberapa ratus senjata sihir yang tangguh ini, jadi meskipun hanya ada 2 putaran masing-masing, kekuatan penetrasi panah ini sudah cukup untuk mengubah sebagian besar pasukan iblis menjadi mayat. Tepat pada saat itu, Yuye masih berdiri di kereta, mengangkat tangan kanannya, mendaftarkan gulungan putih. Gulungan itu memanjang, melepaskan cahaya putih yang segera meroket ke langit dan menerangi keseluruhan gerbong. Segera, itu menyelimuti seluruh barikade, dan dalam sekejap, tanah di bawah kaki mereka memutih. Dengan gerakan cepat Yuye memasukkan spanduk merah ke tanah di depan kereta. Long Haon segera mendengar pengemudi kereta di samping mereka berteriak, "Tusukkan senjatamu ke tanah," untuk melukai para slinker dari klan Luke itu. Long Haon sudah lama merasakan bahwa slinker yang datang dari bawah semakin dekat. Gadis berpakaian putih itu, tampaknya bertanggung jawab atas kepemimpinan, bereaksi dengan tenang, dan meskipun gulungan putihnya memancarkan cahaya putih bercahaya, itu bukan dari elemen cahaya. Namun demikian, kekuatan pertahanan dan cakupan efeknya sangat mencengangkan. Para slinker dari klan Luke hanya bisa mencoba keluar dari tanah, tetapi mereka tidak punya cara untuk menembus penghalang cahaya putih. Di sisi lain, kelompok Longswords Long Haon ini ditusuk ke tanah tidak terpengaruh sama sekali. Kedua pasukan perburuan iblis secara alami tidak akan membiarkan kesempatan bagus seperti itu berlalu begitu saja. Persepsi mereka jauh lebih baik daripada orang biasa. Mereka merasakan keberadaan para slinker dan tanpa henti menusuk mereka sambil menggunakan energi internal mereka untuk memberikan pedang besi yang bagus itu dengan kekuatan penghancur yang luar biasa. Dengan cepat, semua anggota klan Luke yang menyerang dilenyapkan. Setelah serangan ini, pasukan iblis yang mendekat sudah berkurang menjadi kurang dari sepertiga dari ukuran sebelumnya, sementara hanya setengah dari pasukan udara mereka yang tersisa. Serangan mereka berhenti sementara, menunjukkan keraguan. Jelas, mereka tidak mengharapkan tanggapan kelompok pedagang Yuye begitu sengit.
Setan juga makhluk hidup, dan melihat kerabat mereka sendiri dibunuh dengan sangat menyedihkan, mereka merasa agak tidak berani. Tetapi iblis yang tersisa tidak melarikan diri, sebaliknya mereka dengan tenang berhenti dalam jarak lebih dari 1 kilometer, tepat di luar jangkauan susunan magis. Berdiri di kereta, Yuye mengerutkan alisnya. Bagaimanapun, dia adalah seorang pedagang, bukan seorang tentara. Kekuatan karavan telah ditampilkan secara terbuka, dan mereka telah menggunakan sebagian besar panah ajaib mereka. Jika iblis yang tersisa bersikeras menyerang, karavan pasti akan menderita kerugian. Tidak hanya kerugian uang, tetapi juga hilangnya nyawa manusia. Siluet merah diam-diam dipasang di atap, bergabung dengan Yuye. "Kaye, apa yang terjadi? Mengapa ini tidak pergi?" Sama seperti Yuye, Leng Xiao memiliki mata yang bisa berubah warna. Sekian alur cerita Donghua berjudul Teroen Absol untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. Bye.